Oke, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya. Senang sekali bisa hadir di ibadah Sabat ya hari ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya nggak sempat hadir karena anak saya sakit ya Bapak Ibu ya. Kena apa sih nama penyakitnya saya juga lupa. Ada flu Singapura ya. Jadi saya harus bawa anak saya ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya diberikan tema tentang privilege ya sebagai orang percaya ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dari perkataan ini Bapak Ibu bahwa kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Kekristenan itu bukan jalan-jalan. Bapak Ibu bisa bedain nggak antara perjalanan dengan jalan-jalan? Bedanya di mana? Nah, ya kan, yang namanya jalan-jalan itu Bapak Ibu nggak perlu memakai yang namanya tujuan, ya. Dan biasanya kalau jalan-jalan itu biasanya buat senang-senang doang, betul nggak? Ya kan. Nah, kita jangan memaknai sebuah kekristenan itu sebagai jalan-jalan. Hanya untuk senang-senang, hanya untuk happy-happy, bukan Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan kapal pesiar buat kita. Ya, Tuhan memberikan kapal perang buat kita. Itu yang Tuhan kasih buat kita ya. Jadi setiap hari dalam kekristenan kita yaitu peperangan Bapak Ibu ya. Kita berperang melawan apa? Ya, kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita berperang melawan diri kita sendiri. Ya, kepentingan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita lawan. Kita lawan kedagingan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kekristenan bukan jalan-jalan. Kekristenan adalah sebuah perjalanan, dan sebuah perjalanan itu perlu yang namanya tujuan. Nah, tujuan kekristenan gitu apa sih? Tujuan kekristenan kita adalah Tuhan mati buat saudara supaya hidup kita tuh makin serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tuh kehilangan kualitas Tuhan. Manusia kehilangan bobot Tuhan. Manusia kehilangan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus mati, dia mengembalikan kemuliaan itu kepada kita ya. Jadi tujuannya jelas Bapak Ibu bahwa makin hari kita makin serupa dengan gambaran Tuhan. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya, perjalanan kekristenan kita seringkali diumpamakan sebagai perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi ya, Tuhan tidak mengeluarkan bangsa Israel itu tanpa tujuan. Tuhan tidak mengeluarkan bangsa Israel itu hanya untuk senang-senang. Ya, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk supaya bangsa Israel masuk di tanah perjanjian karena Tuhan punya rencana yang besar dan hebat buat bangsa Israel. Sama seperti kita Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu Bapak Ibu, ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan bawa kita masuk dalam perjalanannya, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab dan Dia Tuhan yang senantiasa ingin menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu karena Tuhan mau supaya saudara sampai pada rencananya, Dia memberikan privilege kepada kita. Dia memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita untuk memastikan saudara dan saya sampai kepada tujuannya. Nah, kita mau buka Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ya. 13 ayat Bapak Ibu. Bapak Ibu sanggup baca firman Tuhan 13 ayat? Ya. Sanggup lah ya, dari wajah kelihatan nih, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, ya kan. Baru 13 ayat Pak Pendeta, ya kan. Saya biasa yang 119 ayat. Ya, kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat yang kedua, oke, kita baca 1, 2, 3. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua
telah dibaptis dalam awan dan di dalam laut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Katakan sama-sama, Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu ditewaskan. Kok nggak berani ngomong ya? Saya ulang. Tidak berkenan. Oleh karena itu diapain nama Tuhan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ingat, ditewaskan. Ya kan? Ayat yang ke-6, semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kehidupan bangsa Israel tercatat dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama bukan untuk membuat saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan bangsa Israel. Halo. Ya. Justru perjalanan bangsa Israel, kekalahan mereka, kesalahan mereka harus menjadi contoh dan peringatan buat kita. Katakan sama-sama, contoh dan peringatan. Supaya kita jangan seperti mereka, ya. Ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi dalam perjalanan mereka, ternyata mereka itu happy-happy doang, senang-senang doang. Makanya kekristenan bukan jalan-jalan, bukan untuk senang-senang Bapak Ibu ya. Kemudian ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan. Katakan sama-sama, jangan melakukan percabulan. Ya, percabulan itu apa sih Bapak Ibu? Ada percabulan, ada perzinahan. Tahu bedanya enggak? Ya, minimal kasih kode lah, tahu begini, nggak tahu begini Bapak Ibu. Saya ulang, tahu perbedaan nggak antara perzinahan dengan percabulan? Bedanya di mana? Benar ya kan. Cabul itu dosa pikiran Bapak Ibu ya kan. Ya, saudara mikirin, saudara ngebayangin aja itu udah dosa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Perzinahan itu dilakukan bukan sendiri ya, dengan lawan jenis atau sesama jenis. Nah, itu nggak boleh. Katakan sebelah kanan, sebelah nggak boleh itu bro, nggak boleh. Ya. Nah, firman Tuhan katakan apa kepada kita? Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi karena percabulan yang mati berapa orang? 23.000 orang. Pak Purwo, minggu depan kalau ketambahan 23.000 orang siap gak nih? Nah, masalahnya ini bukan yang mau bertobat, Bapak, ini yang mati karena dosa mereka nih, Bapak. 23.000 orang. Ya, kalau dimasukin ke sini berapa kali kebaktian, Brian? Wah, nggak tahu ya kan. Yang pasti yang khotbah capek pasti ya kan. 23.000 orang mati karena dosa. Ya, Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan yang ngomong nih Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-9 kita baca lagi. 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Katakan sama-sama, mati di pagut ular. Ya, mereka mati di pagut ular karena apa? Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu bagaimana? Apa sih? Kita kan sering dengar ya, lu jangan mencobai Tuhan lu. Ya, pernah dengar kata-kata itu gak? Nah itu apa? Artinya apa mencobai Tuhan? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang jawabannya benar, saya kasih angpau, satu orang 100.000.
Yang ini, ya kan, kalau yang tadi enggak, belum ada angpaunya, ya kan? Ya kan? Enggak, itu enggak ada hadiahnya, yang ada hadiahnya ini, ya kan? Ada yang bisa mencobai Tuhan itu apa? Ya, kalau benar 100.000, tapi kalau saudara salah, ya saudara yang mesti kasih saya 100.000 dong, ya kan? Keadilan sosial. Mencobai Tuhan tuh begini Bapak Ibu, memaksa Tuhan untuk Tuhan melakukan yang bukan kehendaknya. Itu mencobai Tuhan, ya kan? Jadi jangan sekali-sekali mencobai Tuhan, jangan sekali-sekali memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang bukan kehendaknya. Oke? Mati dipakut ular nih Bapak Ibu. Ayat yang ke-10, 4 ayat lagi masih kuat Bapak Ibu? Habis ini kita selesai habis ayat ini. Oh enggak Bapak Ibu ya, ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh wah. Jadi ternyata bersungut-sungut juga bisa ditewaskan Bapak Ibu. Bersungut-sungut itu apa sih? Hah? Komplain, gak pernah bersyukur. Itu bersungut-sungut versi Sunday School. Ya kan? Bersungut-sungut tuh artinya memberontak Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju gak? Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu kita bersyukur sebenarnya kan kita sedang bangun tahtanya Tuhan kan. Setuju gak? Waktu kita bersungut-sungut artinya kita menurunkan Tuhan dari tahtanya. Itu sebabnya kenapa bersungut-sungut itu Tuhan gak seneng. Kenapa? Dosa pemberontakan itu Bapak Ibu. Ya, mereka digampar malaikat maut, mati, tewas. Ya. Ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, diulangin lagi nih ya. Jadi semua yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, menimpa mereka sebagai apa? Contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu setuju gak kalau kita hidup sekarang nih sudah akhir daripada akhir zaman? Percaya ya? Oke. Ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka, katakan sama-sama, siapa yang menyangka bahwa mereka teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi bangsa Israel itu menyangka bahwa mereka kuat, mereka menyangka mereka hebat, mereka menyangka mereka luar biasa. Mereka menyangka mereka bakalan masuk tanah perjanjian, tapi apa yang terjadi? Mereka tewas di padang gurun. Makanya jangan membangun iman kekristenan kita di atas dasar asumsi. Bapak Ibu tahu asumsi? Menyangka-nyangka. Gue pikir gue bakalan masuk surga kayaknya karena gue baik. Jangan pernah menyangka Bapak Ibu. Ya, sama seperti bangsa Israel. Jangan pernah menyangka. Ayat yang ke-13, ayat yang terakhir. Ya, ini ayat favorit Bapak Ibu. Ayat favoritnya orang Kristen. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan Paulus kemudian memberitahukan kepada orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, yang hari itu hidup, bahwa perjalanan kekristenan kita itu sama seperti perjalanan bangsa Israel Bapak Ibu. Dan pada waktu Tuhan menyuruh mereka keluar menuju tanah perjanjian, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab kepada mereka. Tuhan ingin memastikan mereka supaya mereka sampai kepada tujuannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan beberapa fasilitas yang hari ini kita mau pelajari. Fasilitas yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya supaya saudara dan saya sampai kepada tujuannya, yang pertama adalah tiang awan dan tiang api. Katakan sama-sama, tiang awan dan tiang api.
Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu bangsa Israel mereka selesai dikejar-kejar oleh Firaun bersama dengan tentaranya. Firaun hendak ingin membantai mereka. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa budak, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Bangsa Israel jalan di tanah kering sampai di seberang. Maka apa yang terjadi? Waktu tentara Firaun masuk ke tanah kering, itu laut nutup lagi Bapak Ibu, tewas mereka semua. Bangsa Israel dibebaskan. Waktu mereka dibebaskan, sekali lagi perjalanannya bukan untuk senang-senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka melewati sebuah perjalanan yang sangat tidak enak di muka bumi ini. Mereka berjalan melalui apa? Padang gurun Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang udah pernah jalan-jalan ke padang gurun Bapak Ibu? Hah? Iya, ya, belum ya Padang. Udah pernah pergi ke tanah perjanjian? Oh belum juga Bapak Ibu ya. Yang punya kerinduan pergi ke tanah perjanjian boleh lambaikan tangannya Bapak. Ya mengangkat tangan lah yang pergi nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nyampe di sono, Bapak Ibu kan masuk dari perjanjian lama mau ke perjanjian baru itu kan lewat padang gurun Bapak Ibu. Itu panasnya bukan main Bapak Ibu. Ya kan kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Jadi cuacanya tuh ekstrim Bapak Ibu. Cuacanya luar biasa, panas sekali dan dingin sekali Bapak Ibu. Nah untuk menyertai mereka dalam sengatan matahari yang sangat panas. Untuk melindungi bangsa Israel dari dinginnya malam Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan menjaga kehidupan mereka? Caranya adalah Tuhan sertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Malam mereka gak kedinginan, siang mereka gak kepanasan. Kenapa? Tuhan sertai mereka. Jadi tiang awan dan tiang api itu bukan hanya sekedar untuk melindungi mereka, tapi tiang awan dan tiang api itu adalah sebuah bentuk hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, hari ini tahu gak kita, sadar gak kita bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Mungkin penyertaan Tuhan bukan lewat tiang awan dan tiang api, tapi hari ini percayalah bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau menuntun kehidupan saudara. Halo. Jadi hari ini jadilah orang-orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan cuma sekedar mau ditolong Tuhan. Tapi jadilah orang-orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Setuju gak? Untuk menolong kehidupan saudara, itu memperkara gampang buat Tuhan. Setuju gak? Artinya saudara sakit nih, ya Tuhan sembuhin, bisa gak? Bisa. Saudara susah nih, Tuhan buka jalan, bisa gak? Saudara kismin nih, tahu kismin gak? Itu lebih rendah daripada miskin Bapak ya kan. Saudara kismin ya kan, miskin ya kan. Tuhan berkati saudara, bisa gak? Bisa Bapak Ibu, betul gak sih? Tapi Tuhan bukan hanya sekedar ingin menolong saudara, Tuhan ingin menuntun kehidupan saudara. Kebanyakan orang percaya hari ini, mereka lebih senang ditolong Tuhan, tapi mereka gak mau dituntun sama Tuhan. Itu masalahnya. Halo? Hari ini pertanyaannya, siapa yang menuntun kehidupan kita? Banyak orang percaya dituntun bukan sama Tuhan, dituntun sama medsos. Ada yang dituntun sama dolar. Wah, ya kan dia pantau terus tuh pergerakan dolar ya kan. Dituntunnya hidupnya sama dolar, ya kan. Dituntunnya sama medsos, cari pasangan, dituntunnya lewat orang pinter, dituntunnya sama pakar. Katakan sama pakar. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, apa-apa sukar. Pakar kan gitu kan, apa-apa sukar. Pernah dengar pakar ngomong gak? Puyengan gitu kan Bapak Ibu ya, setuju gak sih? Kita lebih percaya pakar, kita lebih percaya orang pinter ketimbang kita percaya kepada Tuhan. Padahal begini, Tuhan sudah memberikan fasilitasnya, dia sudah memberikan privilege-nya kepada kita. Halo? Dan inilah yang membedakan antara Allah yang ada dalam perjanjian lama dengan Allah yang ada dalam perjanjian baru. Kalau Allah yang ada dalam perjanjian lama, kehadirannya itu
Bisa kita lihat Bapak Ibu. Bisa kita pegang, bisa kita raba. Ya kan? Tabut. Tahu tabut gak? Tabut ini kan benda keramatnya bangsa Israel kan. Ya kan? Mau perang? Bawa tabut. Iya kan? Mau kemana-mana? Bawa tabut. Kenapa? Karena tabut itu adalah bentuk kehadiran Tuhan buat mereka. Di mana ada tabut, di situ ada penyertaan, mereka menang. Setuju, katakan amin. Tiang awan dan tiang api. Saya mau nanya, kelihatan nggak tiang awan, tiang apinya? Kelihatan. Jadi yang dalam perjanjian lama, semuanya bisa disentuh, semuanya kelihatan. Nah, bedanya dengan yang di perjanjian baru adalah bahwa begini, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dia memutuskan berdiam di dalam saudara. Halo? Jadi di mana Tuhannya? Tuhannya nggak ada di luar saudara, nggak ada di samping saudara, nggak ada di atas saudara. Tuhan yang hebat itu ada di dalam saudara. Makanya begini, ketika kesusahan datang, problema datang, masalah datang dalam kehidupan kita, kita perlu membuat sebuah keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan dituntunnya dengan apa yang ada di luar lagi, dituntunlah dengan Tuhan yang ada di dalam saudara. Itu sebabnya kenapa saudara perlu doa. Itu sebabnya kenapa saudara perlu berpuasa. Itu sebabnya saudara perlu bergantung sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ngerti hatinya Tuhan. Kita ngerti hatinya Tuhan. Kita ngerti tuntunannya Tuhan. Halo? Saudara gak kenal Tuhan, gak akan ngerti tuntunan Tuhan. Halo? Saya dari masih kecil sampai hari ini doyan makan paha ayam. Apa? Nanti habis kebaktian ada makan. Kalau itu ada ayamnya, jangan dimakan pahanya, sisain saya. Karena apa? Doyan paha ayam. Nih kode dulu, kode. Ya kan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya masih kecil tuh hidup susah Bapak Ibu ya. Jadi makan ayam tuh agak jarang. Yang sering itu kadang-kadang makan telur sama kecap sering. Emping sama kecap sering. Tahu tempe sering. Ayam jarang. Jadi satu hari ada keluarga kita dari jauh datang ke Jakarta nginep di rumah kita. Karena tamu dari jauh, kerabat dari jauh. Akhirnya mama saya pergi belanja ke pasar. Belilah dia ayam. 1 ekor. Katakan sama-sama, berapa ekor? 1 ekor itu artinya apa? Wah, 2 paha, 2 dada bersama dengan jeroan-jeroannya. Yang mengerti katakan amin. Wih siap ya kan. Begitu mau makan Bapak Ibu, ya kan masuk di meja makan, ya kan selesai doa maka apa yang terjadi? Langsung Bapak Ibu respon, ya kan tangan saya langsung mengarah ke paha, set ambil, das. Ya kan. Wah, hari itu belum ada adik saya masih di bawah 7 tahun. Set ambil. Makan buru-buru, habisin buru-buru pahanya. Karena apa buru-buru? Karena ada paha nomor 2. Makanya makan buru-buru Bapak Ibu. Begitu habis paha nomor 1, begitu saya mau ambil paha nomor 2, tiba-tiba saya menyadari. Di seberang meja makan sana ada mata. Mama saya, ya kan? Mama saya udah melotot. Waktu saya lihat mata mama saya melotot, tadinya tangan mau ke ayam, belok ke sayur Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah pertanyaan saya adalah begini, ya kan? Mama saya nggak perlu ngomong. Halo? Dari tatapan matanya saya bisa mengerti, saya bisa memahami apa arti dari tatapan mata itu. Kenapa? Karena mama sendiri, setuju gak? Karena saya punya hubungan, makanya begini, dia gak perlu ngomong dari tatapan matanya, saya ngerti dia suka atau gak suka. Yang mengerti katakan haleluya. Iya kan, betul gak sih? Tamu bisa ngelihat gak peristiwa itu? Bisa lihat mata mama saya gak? Tapi belum tentu dia ngerti artinya, yang mengerti katakan haleluya. Itulah Bapak Ibu, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kalau kita erat dengan Tuhan, kalau kita senantiasa mengikatkan, melilitkan diri kita di dalam Tuhan, kita ngerti jalan-jalan Tuhan, kita ngerti tuntunan Tuhan. Halo.
Buat yang masih muda-muda, cari pacar jangan pakai, baru mau ngomong ya kan. Apa namanya itu? Apa sih? Iya aplikasinya namanya apa? Itu dia, iya kan. Boleh nggak kita ketemu dengan seseorang lewat Tinder? Boleh-boleh aja. Tapi untuk memutuskan, kita akan meneruskan ke jenjang selanjutnya, cari tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena sekarang kan agak susah kalau ketemu-ketemu orang di kafe gitu kan kadang-kadang ya memang mesti pakai aplikasi hari-hari ini. Tapi untuk memutuskan lebih lanjut lagi, jangan. Ya kan hanya karena dia cantik, hanya karena dia ini, jangan. Kita harus itu cari tuntunan Tuhan. Oke? Jadi tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan, bentuk ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu, ya fasilitas yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita sampai kepada tujuannya, fasilitas yang kedua Tuhan berikan apa? Tuhan berikan berkat dan mujizat. Halo? Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu, dalam perjalanan mereka di padang gurun. Mau makan apa di padang gurun? $500-600, 5005. Tiba-tiba yang bentuknya M datang. Makan Pak. Belum ada hari itu, betul gak sih? Mereka di padang gurun makannya apa makannya? Nanam pakai apa? Pasir semua, gak bisa ditanam. Halo? Alkitab mencatat untuk supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Supaya mereka dijaga sama Tuhan. Waduh, Tuhan kirimkan berkat. Tuhan kirimkan mujizat yang luar biasa buat mereka. Mereka gak perlu kerja Bapak Ibu. Mereka pagi-pagi Alkitab mencatat mereka buka tenda, keluar tenda. Sudah ada roti dari sorgawi. Tiap hari selalu baru. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan tuh kasihnya selalu baru. Nggak pernah expired. Beda sama manusia ya. Kalau manusia masih suka kasih-kasih yang expired kan. Ya ayo ngaku. Ya kan di kulkas kita nih ada makanan ya kan besok udah mau expired ya. Sayang nih kasih orang kan gitu. Bener gak? Beda sama Tuhan. Tuhan gak pernah kasih yang busuk-busuk Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari firman Tuhan, bangsa Israel itu jarang nyimpen mana. Halo? Kenapa mereka gak nyimpen mana? Karena mereka tahu besok ada lagi yang baru Bapak Ibu. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita itulah berkat yang kita butuhkan. Bukan berkat yang kita inginkan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kebutuhan, ada garansinya. Kalau keinginan, iya cari sendiri. Iya kan Bapak Ibu ya. Ya, saudara boleh punya keinginan gak? Mobil boleh punya mobil gak? Mobil, rumah boleh punya rumah gak? Boleh, iya kan. Itu keinginan. Katakan sebelah kanan, sebelah. Kalau yang itu cari sendiri. Ya kan? Kerja yang benar, kerja yang jujur Bapak Ibu, setuju gak sih? Tapi hanya untuk makan, minum, untuk hidup Bapak Ibu, Tuhan pasti jamin. Kenapa? Karena itulah berkat yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa berkat dan mujizat itu hanya fasilitas, bukan tujuan. Saya ulangin sekali lagi, oke? Berkat Tuhan bisa berikan kepada kita, mujizat bisa Tuhan nyatakan kepada kita, tapi berkat dan mujizat bukan tujuan. Apa dia? Fasilitas saja Bapak Ibu, yang akan menyertai kehidupan kita supaya kita sampai kepada tujuannya. Kalau kita menjadikan berkat, kita menjadikan mujizat sebagai tujuan, itu sebabnya kadang-kadang kita dapat berkatnya, kita lupa sama Tuhannya. Halo? Kita senang sama mujizatnya, akibatnya apa? Kecanduan mujizat Om. Saya mau nanya, ada nggak orang yang kecanduan mujizat? Saya sering menemukan Bapak Ibu. Itu udah, ya kan bikin orang nangis mah, udah makanan sehari-hari. Betul nggak?
Tapi makin hari makin tahun saya pelayanan begitu terus. Kadang-kadang saya ke gereja yang sama, begitu kok orang ini lagi yang maju ya kan. Tipe-tipenya gitu Bapak Ibu ya. Ya kan, hanya sekedar ingin membuat orang nangis itu mah gampang. Nah, saya mau kasih tahu bahwa begini, jangan jadi orang yang punya kecanduan sama mujizat. Kita mesti ngerti Bapak Ibu, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih berkat buat kita, tujuannya itu apa? Halo? Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan berkat buat kita, bukan kita jadi orang-orang yang sombong. Wah, Tuhan kita Tuhan yang hebat, dia bisa lakukan apa aja. Wah, terus kita makan sembarangan, kan? Makan kepiting, bis kepiting duren, Bang. Minum Coca-Cola. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bisa bikin mujizat. Katakan sebelah kanan, itu konyol namanya kan. Halo? Bapak Ibu, jangan dijadikan berhala. Tujuan Tuhan memberkati kita. Tujuan Tuhan membuat mujizat kepada kita. Supaya begini Bapak Ibu, supaya saudara menjadi orang-orang yang berubah dan bertobat. Halo? Kakak diberkati nih. Apa tujuan Tuhan memberkati kakak? Kasih arah dong sama kekayaan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Sayang gak ada angpaunya Bu. Minta maaf nih. Coba ada angpau dapat Ibu tadi. Ada aman Bapak Ibu? Ya, coba kita lihat Bilangan 21. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu tadi dalam Korintus Bapak Ibu masih ingat ya? Ya, mereka mati di pagut ular. Masih ingat gak tadi? Mati, ada yang mati di pagut ular kan? Oke, coba kita baca. Bilangan 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Ya, jadi karena pemberontakan mereka, karena persungutan mereka, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan munculkan ular-ular Bapak Ibu. Dan mereka tuh dicokot Bapak Ibu. Mereka dicokot langsung mati. Nah ada beberapa orang di antara mereka yang dipagut ular setengah mati setengah hidup. Katakan sama-sama setengah mati setengah hidup. Nah yang setengah mati setengah hidup ini mereka teriak sama Musa. Ya, teriakan apa? Alkitab katakan begini, ya kan, kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Allah dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat yang ke-8, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, apa katanya? Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka ia akan hidup. Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup Bapak Ibu. Jadi karena persungutan pemberontakan mereka, dipagut ular, dicokot ular, setengah mati setengah hidup. Tuhan suruh buat apa? Katakan sama-sama, ular melingkar-lingkar. Pernah lihat logonya apotik Bapak Ibu? Itu logonya apa? Ngapain ularnya itu? Melingkar-lingkar. Inspirasinya dari siapa tuh? Dari Musa itu Bapak Ibu. Ya kan? Jangankan pegang itu tiang Bapak Ibu, lihat aja orang sembuh. Setuju? Tapi masalahnya Bapak Ibu, masalah orang Israel adalah itu tiang dijadikan berhala Bapak Ibu. Halo? Jadi mereka lebih percaya sama tiangnya daripada sama Tuhannya. Ya kan? Makanya ini Bapak Ibu ya, yang perlu kita lawan nih. Ya, pemahaman-pemahaman teologi kemakmuran. Tuh, waduh bahaya banget tuh Bapak Ibu. Percaya Yesus, hidupmu diberkati sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Ada amin?
Bukannya saya nggak percaya berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu lihatlah penampilan saya, penampilan diberkati nggak? Asik. Ya kan ada dalam berkat, ya. Dalam Tuhan tuh ada berkat Bapak Ibu. Tapi jangan berkat mulu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Coba kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elia, Raja Israel Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud oleh bapa leluhurnya. Ayat yang keempat, Bapak Ibu udah dapat semua? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan apa katanya? Ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ini yang saya sebut sebagai Nehustan Syndrome. Apa Nehustan Syndrome? Orang lebih mencari berkatnya daripada pribadinya, Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk memberkati saudara, itu perkara gampang buat Tuhan. Untuk menyembuhkan sakit saudara, itu perkara gampang buat Tuhan. Yang susah apa buat Tuhan? Yang susah buat Tuhan adalah, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, membuat hati saudara bertobat, itu yang susah. Halo? Membuat hati kita kembali kepada Tuhan, itu yang susah. Kenapa Tuhan kasih mujizat buat kita? Bukan hanya sekedar yang sakit jadi sembuh Bapak Ibu. Supaya saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Itu tujuan Tuhan kasih mujizat buat kita. Ada amin Bapak Ibu ya. Karena kalau saudara gak bertobat buat apa mujizat saya mau nanya? Hah? Udah ada yang pernah sakit belum? Sakit parah. Jangan COVID lah. COVID itu sakit yang wah pokoknya parah lah. Udah setengah mati, setengah hidup juga ada yang pernah ngalamin belum? Sakit, kena apa kayak gitu, pernah gak? Sehat-sehat ya jemaat sini. Ya memang makanan dijaga ya, olahraga senantiasa, minum vitamin setiap hari. Ada orang nih kena kanker nih. Udah stadium 4. Dokter udah bilang, udah bawa pulang aja, gak usah nginep di rumah sakit lagi. Kasih makan enak aja. Pernah lihat orang kayak begitu Bapak Ibu? Pernah lihat? Satu hari ada pendeta datang. Pendetanya badannya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mata rada sipit, rambut ke samping Bapak Ibu. Itu pendeta datang. Didoain sama pendeta itu. Wah, mujizat terjadi. Tiba-tiba dia ngalami seger Bapak. Wah, dahsyat luar. Begitu dokter cek penyakitnya, sembuh. Pernah ketemu orang yang ngalami kayak gitu gak? Pernah ya? Sakit, tiba-tiba disembuhin, dapat mujizat. Pernah? Begitu dia pulang ke rumah Bapak Ibu, waduh. Karena udah lama di rumah sakit kan. Mampir Jakarta Pusat, masuk Pecenongan Bapak Ibu. Di Pecenongan tuh ada sop bakut, Bapak tahu. Sayur bakut, sayur asin bakut tahu Bapak Ibu ya. Itu kan enak terkenal tuh Bapak Ibu. Jadi kalau mampir ke Harmoni, ke Pecenongan, mampirlah ke sop bakut, makan sop bakut. Wah. Dari Pecenongan mampir Mangga Besar. Sepanjang jalan Mangga Besar kan duren semua tuh Bapak Ibu. Makan lagi duren, wah dahsyat. Saya mau nanya, orang yang udah dapat mujizat,
Kalau mulutnya nggak pernah mau bertobat, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Jangan sakit lagi, Bu. Katakan sebelah kanan, mati. Halo? Nggak ada gunanya. Kalau hari ini saudara sakit, Tuhan kasih kesembuhan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya kembali ke jalan Tuhan. Amin. Udah yang terakhir nih, yang ketiga. Fasilitas yang pertama tadi apa? Wah ini masalah nih Pak. Yang ingat cuma Pak Bro, yang lain lupa nih. Apa? Tiang awan dan tiang api adalah bentuk kehadiran Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Oke? Yang kedua, berkat dan mujizat. Nah yang ketiga, ini yang paling saudara suka nih. Yang ketiga, fasilitas apa yang Tuhan kasih buat saudara untuk sampai kepada tujuannya. Yang ketiga namanya pencobaan, ujian, dan masalah. Saking sukanya, sampai susah, ngomong aminnya sampai susah. Saya ulangin sekali lagi ya. Yang pertama apa? Tiang awan dan tiang api. Yang kedua, berkat dan mujizat. Yang ketiga, apa? Masalah, ujian, dan pencobaan. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara sebagai sebuah fasilitas supaya saudara sampai kepada tujuannya. Halo? Betul nggak? Jadi hari ini nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tuh memandang segala sesuatunya dari kacamata yang benar, saudara akan menjalani kekristenan tuh benar. Halo? Kita nggak akan jadi pribadi-pribadi tuh yang gampangan, yang murahan. Kita nggak akan jadi pribadi-pribadi tuh yang gampang kalah, gampang jatuh. Kita nggak akan jadi pribadi-pribadi yang gampang kecewa sama Tuhan. Kita nggak akan jadi pribadi-pribadi yang curiga terus sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa masalah, ujian, dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hanya sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan kasih buat kita supaya saudara sampai kepada tujuan. Halo? Katakan sama-sama, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Apa? Pencobaan apa? Berarti apa? Nggak ada yang luar biasa dari masalah saudara itu sebenarnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita nih korban dari keadaan korban. Jangan deh kalau gitu. Gak enak. Iya kan? Hah? Ya, kadang-kadang kan kita orang Kristen kan mentalitas kita bukan mentalitas pemenang, kita mentalitasnya korban terus. Korban keadaan lah, korban penindasan, kita jadi korban terus. Padahal gini, enggak Bapak Ibu, Tuhan izinkan itu adalah pencobaan biasa. Enggak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Halo? Kadang-kadang yang bikin masalah kita luar biasa bukan Tuhan, saudara sendiri yang memandangnya itu luar biasa. Saudara lebih percaya asumsi saudara atau saudara lebih percaya firman Tuhan? Firman Tuhan katakan apa? Biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Ada Sun Gokong di sini? Hah? Kalau saudara masih manusia, berarti masih biasa. Kalau saudara masih manusia, nggak ada yang melebihi kekuatan saudara. Kecuali kalau saudara udah berubah jadi monyet. Saudara monyet? Saudara bukan monyet, saudara manusia. Tidak ada yang melebihi kekuatan manusia. Halo? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa saya sebut sebagai fasilitas ketika Tuhan memberikan kepada kita masalah dan pencobaan? Di sini pernah beli odol gak? Odol tuh apa ya? Pasta gigi, Pepsodent. Pernah beli Pepsodent? Iya kan? Mereknya apalah terserah, tapi ngerti yang saya maksud ya. Dari mana saudara tahu odol yang saudara beli ini asli atau palsu? Dari mana saudara tahu?
Kalau cuma dari kemasan kan kadang-kadang kemasan itu menipu ya Bapak Ibu, setuju gak? Saya mau nanya, saudara pernah lihat tukang tipu gak? Nggak nanya aja, pernah lihat tukang tipu gak? Tukang tipu pakai dasi gak? Hah? Pakai jas gak? Bobo iPad gitu gak? Ya mirip-mirip pendeta gitu loh Bapak Ibu. Ini bukan nyindir Pak Purwo, pakai jas juga enggak nih ya kan. Tapi penipu kan gitu Bapak Ibu, setuju gak sih? Kenapa? Kenapa kita bisa ditipu? Karena kita cuma ngelihat dari penampilan luarnya, dari kemasannya doang. Makanya jangan lihat orang dari kemasannya. Kadang-kadang yang pakai kemeja biasa juga urapannya nggak kalah hebat Bapak Ibu. Asik. Ya, kalau bukan kita siapa lagi bro ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Hah? Dari mana saudara tahu odol yang saudara beli asli atau palsu? Caranya adalah dipencet. Katakan salah, dipencet. Dikasih tekanan Bapak Ibu. Kalau ditekan, dipencet, yang keluar sos tomat, saudara dikibulin sama Indomaret tuh berarti. Iya kan? Tapi kalau saudara pencet yang keluar odol, ini odol sejati. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saya mau nanya sama Bapak Ibu, dari mana saya tahu Bapak Ibu rohani atau enggak? Saran saya, jangan lihat orang dari gereja. Kalau di gereja mah semuanya, wah suci, kudus, mulia, luar biasa, shalom, shalom, haleluya semua. Setuju gak? Ya kan? Dari mana saya tahu saudara itu orang yang rohani, orang yang dewasa rohani? Taunya dari mana? Itu dia, ketika tekanan hadir dalam kehidupan saudara, yang keluar apa? Masalah datang, yang keluar setan benar-benar tuh orang. Berarti yang di dalamnya siapa itu? Setan itu udah pasti. Halo? Tapi kalau tekanan datang, masalah datang, ujian datang, yang keluar puji Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya yang di dalamnya itu pasti Tuhan yang hebat dan luar biasa. Halo? Jadi pencobaan, masalah, ujian Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Hanya untuk kasih tahu kepada saudara. Yang di dalam saudara itu siapa? Halo? Katakan sama-sama, pencobaan. Itu dalam bahasa asli, bahasa Yunani Alkitab, dipakai kata nih bagus Bapak Ibu. Peirasmos. Coba ulang. Peirasmos. Udah monyong, udah bener nih Ibu ini kan. Artinya apa? Pengertiannya begini, dilemparkan ke depan. Katakan sama-sama, dilemparkan ke depan. Jadi ketika masalah ujian pencobaan datang, saudara sedang dilemparkan ke depan. Saya mau nanya, dilempar tuh sakit gak Bapak Ibu? Sakit, tapi dilemparkannya kemana? Ke depan. Kenapa dilemparkannya ke depan? Supaya saudara semakin dekat dengan sasaran. Itu sebabnya kenapa saya bilang masalah pencobaan, problema, itu fasilitas. Hanya untuk apa? Membuat saudara makin hari makin dekat dengan sasaran. Dilempar itu memang gak ada yang enak, tapi itu penting buat kita. Halo? Pelaut hebat tidak pernah dihasilkan dari lautan yang tenang Bapak Ibu. Pelaut hebat senantiasa dihasilkan dari laut yang penuh dengan badai. Halo? Mau jadi dewasa? Mau jadi kuat? Banyak-banyaklah minta pencobaan hadir dalam hidup saudara. Cuman wow doang. Ya berarti yang di dalam saudara cuman wow itu. Amin Pak Pendeta. Setuju? Itu dia. Oke? Jadi hari ini pulang dari tempat ini kalau kita ngerti Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memberikan fasilitas ini? Supaya saudara makin dekat dengan tujuan saudara. Selamat menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. God bless you all. Haleluya. Ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang silih
setia.